aja. Ustazah. Besarnya. Jadi sama Ustazah ini besarnya. 2 ini sama ini 3, yang 4 MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak dan juga ustazah sekalian. Tadi yang berat-beratnya udah sama Ustaz tadi, sama Ustazah Fia. Sekarang kita cerita-cerita aja ya. Karena ustazah senangnya cerita. Jadi kita cerita-cerita aja, kita berbagi kisah aja. Semoga apa yang ustazah sampaikan nanti bisa diambil pelajaran, diambil hikmahnya untuk kalian semua. Ya, ustazah tadi benar-benar pas datang ke sini itu tadi nggak turun dari mobil, udah itu tuh di mobil tuh udah beberapa saat gitu. Mas istirahat di mobil. Tapi bengong dulu, terharu, nangis gitu ya tadi itu, karena begitu melihat pas baru masuk ke sini itu persis seperti apa dulu tempat ustazah berjuang di Bandung. Di sini tempatnya masih enak, jalannya masih dekat dengan jalan raya. Kalau tempat ustazah di Bandung dulu itu dari jalan raya menuju ke jalan yang mau naiknya itu 7 kilo. Kemudian itu tuh masih jalan datar gitu ya. Nah, kemudian kalau kayak di sini kayak gitu tadi gitu ya, dari jalan raya ke sini. Kemudian nanti dari bawah, dari perkampungan penduduk itu naik lagi gitu kurang lebih 950 hampir 1 kilo dalam posisi naik nanjak. Jadi kalau warung terdekat itu ya yang 1 kilo tadi yang di bawah tadi. Lalu di sini kan masih dekat ya, tadi masih ke apotek juga masih bisa terjangkau. Dulu saya mau sampaikan kepada kalian bahwa kadang-kadang mungkin berpikir tadi seperti sekali sampaikan, ya kalau di pondok itu ya nggak ada enaknya kalau dipikir enak kalau secara manusia. Tapi dulu dikasih rumus ya, saya pulang ke Gontor terus dikasih rumus sama Pak Kiai, yang pondok itu sing dirasane ya cuma 2, enak karo enak banget. Wes kuwi tok ae gitu. Nanti kalau selebihnya itu nggak enak dan segala macam, ya itulah bagian dari perjuangan. Pokok mau menyampaikan kepada kalian gini, kadang-kadang kalian berpikir bahagia, senang itu yang kayak gimana? Senang tuh sing mbak. Coba. Mungkin kepikiran nggak senang ki sing punya uang banyak gitu kan ya, yang mapan, bajunya bagus-bagus, punya mobil, punya anu ngoten niku to Mbak. Mungkin yang kepikiran di kita seperti itu. Tapi pada kenyataannya mboten. Enggak seperti itu. Ya, Ustazah kira Agresif banget. nggih. Ya. Di Bandung itu dulu sama Ustazah juga sebagai perempuan juga merasa seperti itu. Kayak, oh anu enak ya, kayak jadi orang kaya itu enak, jadi orang yang punya banyak uang itu enak, orang yang hartanya banyak enak. Ternyata sama Allah Ustazah di 5 tahun pertama pernikahan masih harus berjuang bersama. Di tahun ke-6 sama Allah dikasih ujian itu nih, enak rasa nih jadi wong penak. Nek dulu dalam bayanganmu wong penaknya kayak gitu kan, omahnya punya rumah, punya kendaraan, punya ini segala macam terpenuhi. Tapi ternyata enggak seperti itu. Ketika Allah memberi banyak kelebihan, itu Ustazah kehilangan namanya keberkahan. Hidupnya nggak tenang. Mesti uang banyak, tapi hidupnya nggak tenang. Nggak tenangnya kenapa? Suami sering pulang malam karena banyak tugas di dulu di pesantren
di salah satu pesantren internasional gitu ya. Kami berdoa ibu juga, saya juga dulu di lembaga pendidikan yang besar, yang keren juga gitu ya. Tapi kami itu jarang bertemu, jarang sekali bertemu. Jadi kadang-kadang Ustadz itu pulang jam 11 malam baru pulang Ustazah gitu. Kadang-kadang kalau Ustadznya yang pulang cepat, saya yang pulang telat gitu, karena harus kemana dulu keluar kota, karena sering kemana-mana kayak gitu ya, sering pertukaran pelajar apa yang gitu. Jadi jarang sekali bertemu dengan suami, jarang bertemu dengan anak-anak. Yang pada akhirnya anak-anak saya itu setiap bulan itu mesti ada salah satu di antara mereka berdua, waktu itu baru 2 ya, itu mesti ada yang masuk rumah sakit. Dan sekali masuk rumah sakit itu biayanya nggak main-main, mesti di atas 5 juta gitu yang mesti di atas ya segitulah gitu. Jadi dapatnya banyak juga, tapi pengeluarannya juga banyak. Dan dari itu tadi kami merasa nggak ada keberkahan. Dapat segini gini kok nggak bisa ya, mau pengen sekolah S2, pengen lanjut S2 gitu, uangnya ada tapi kesempatannya nggak ada, selalu aja dihalangi, entah ijazahnya yang persyaratannya yang kurang lah, atau udah dikumpulin ternyata salah masukin ijazah, harus dilegalisir, udah legalisirnya nggak jelas kayak gitu. Pokoknya selalu ada, memang sama Allah ya itu tadi, dihalangi keberkahannya, itu dihalangi. Berapa kali mau di umroh, pengen umroh yuk gitu, ini udah ada nih, udah bisa berangkat umroh, bikin paspor gagal, sudah mau berangkat, tiketnya, visanya nggak keluar, sudah di bandara visa nggak keluar, nggak berangkat selama di Darul Quran 4 tahun itu, nggak berangkat sama sekali, saya belum bisa umroh gitu. Dan saat itu ya itu tadi lah gitu, waktu itu nggak kepikiran gitu, saya itu nggak kepikiran bahwa aku cabut keberkahan karena kamu mengejar dunia. Karena saat itu ustazah yang ada dalam pikiran ustazah adalah saya harus tetap bisa mengembangkan karir saya gitu kan, karena ustazah kan wartawan juga gitu ya, jadi konsentrasi di situ, kemudian ya konsentrasi di sekolah gitu. Tapi sekolah ngajarnya sama jadi wartawannya itu bukan untuk ibadah niatnya, tapi untuk ngejar karir, pengen jadi kepala sekolah, pengen ganti mobil, pengen ini itu ya, pengen macam-macam yang itu tuh semuanya keinginan dunia. Pengen beli tas yang terbaru yang harga sekian, nanti pokoknya gitu. Jadi yang dikejar dunia. Dapat nggak? Dapat yang saya inginkan itu dapat. Tapi ketika sudah dapat, ya sudah, senengnya ya sak naliko gitu, dapat, paham nggak ya? Paham ya gitu. Oh dapatnya pengen HP itu, handphone terbaru nih, Samsung terbaru nih, beli dapat. Tapi ternyata bahagianya kan juga udah paling banter, senengnya cuma sehari tok gitu. Padahal ngumpulinnya dapat berbulan-bulan gitu kan. Oh gini toh HP-nya, podo ae sama HP-ku yang lama. Karena seperti itu. Jadi manusia tuh benar kalau ngejar nafsu ya nggak ada habisnya. Itu nggak ada habisnya. Itu terus. Jadi ustazah menceritakan jahiliyahnya ustazah sendiri daripada ngerasani orang ya. Gitu, karena kejadian gitu. Kok itu kan ustazah itu nama mati-matian gitu, sampai ngejar wartawan jadi karir itu pengen keliling dunia gratis, karena diiming-imingi kan dulu kalau pengen keliling dunia, saya pengen keliling dunia tapi gratis. Gimana ya caranya jadi diplomat, jadi staf di kedutaan gitu. Tapi bahasa Inggrisnya itu kan pas-pasan ya, saya cukup tahu diri. Terus ada bilang, kamu kan punya kemampuan menulis, kamu jadi jurnalis aja. Kalau jadi jurnalis, jadi wartawan itu juga bisa keliling dunia. Akhirnya dengan situ obsesi yang nggak bagus, pengen jadi wartawan, nulisnya nggak diniati ibadah, tapi diniati untuk pengen tadi gitu, punya keinginan dunia tadi. Dan itu sama Allah masih belum dikasih petunjuk, tapi mungkin emang sama Allah suruh menjalani itu, dan sekarang bisa cerita nggak ya? Gitu. Hanya atas izin Allah seperti itu. Kemudian justru ustazah merasakan titik balik lagi keberkahan itu justru setelah
Ustaz tadi mengambil keputusan besar yang itu nggak ngomong sama Ustazah. Tiba-tiba Ustaz tadi bilang ayah sudah resign, sudah mengundurkan diri dari pesantren internasional itu. Ustazah mikir, kok nggak bilang sama ibu? Jadi mulai besok ayah udah nggak ngantor gitu, bilangnya nggak bilang sama ibu, ayah tuh gimana ini anak-anak mau sekolah apa segala macam, terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, sama Allah. Pesantrennya di mana? Di sana di atas gunung. Itu ada orang, udah ada santrinya. Ya belum, baru mau dimulai bulan Juli, jadi belum ada apa-apanya, ada masih tanah kosong kok. Gitu. Jadi ada mu'alaf, waktu itu ada mu'alaf yang punya tanah kurang lebih 6 hektar di atas bukit, itu yang sekarang jadi pesantren itu. Terus dikasih sama Ustadz Iwan, namanya Ustadz Iwan tuh alumni Gontor tahun 98. Kemudian beliau tuh mencari teman-teman Gontor yang mau, ayo siapa yang mau gitu. Nah, tiba-tiba Ustadz Ali ini tertarik gitu, tertariknya karena nggak nyaman di pesantren yang sebelumnya yang internasional itu, nggak nyaman karena semuanya diukur serba uang. Dan akhirnya kan mau nggak mau Ustazah juga karena memang seperti itu kondisinya ya, jadi gaya hidupnya kan juga ikut ke bawah gitu. Oh teman-temanku tasnya itu, masa aku masa tasku ya gengsi, ada gengsi gitu, masa aku belinya tasnya di Matahari, sedangkan itu belinya langsung dari Paris misalkan, beli dari mana kayak gitu. Jadi ya dapat uang seberapa pun tuh habis aja gitu, habis. Dan untuk barang-barang yang sampah kan sebetulnya kita beli tas yang harga 20 juta dengan yang harga 200.000 hampir sama kok. Emang yang 20 juta dipakainya di atas kepala enggak toh, sama-sama ditenteng toh gitu. Jadi dulu sampai sejahiliyah itu saya gitu, makanya share kepada teman-teman. Tapi Allah mencabut keberkahan itu, dan pada akhirnya anak-anak itu kalau boleh dibilang saya masih harus bersyukur saja, karena anak-anak tuh nggak ada yang melawan, nggak ada yang buatan gitu. Tapi ya itu ujiannya tuh sakit terus, sakit apa sakit kayak gitu terus, dan sakitnya tuh selalu yang harus diopname gitu. Kadang pernah dua-duanya sekalian gitu, duanya sekaligus gitu. Jadi memang Allah kok kayak gitu aja dikasih peringatan seperti itu, kok kamu nggak sadar ya, mungkin ya Allah tuh kamu belum sadar. Akhirnya ketika Ustadz Ali mengambil keputusan itu sempat berontak juga, karena dibawa ke sana ini mau enak, ini apa kanan kirinya masih masyarakat. Di sana tuh nggak ada masyarakat sama sekali, di atas bukit gitu, hutan aja, hutan. Terus Mas Ustadz Ali ngajak ke sana, yuk kita ke sana gitu, sama muwakil hari ini sama 4 orang yang lain, kan berlima ibu di ya, sama 5 orang, kemudian sama istrinya 3 orang diajak, yang udah nikah 3 orang, ayo kita ke sana. Belok, ini mana jalannya? Ini pas mau nanjak itu kan bilang, sudah mikir sepanjang jalan tuh ngomel aja gitu. Emang nanti ada wali murid yang mau masukin anaknya ke sini gitu loh. Satu tuh pikir kayak gitu aja. Iya, pertanyaan besarnya itu, jalannya makadam kayak gini, ini masih mending jalannya lurus kan, itu nanjak kebayang. Tapi halus, alhamdulillahnya. Botan sadar ya, ini batu-batu kanan kiri jurang kan, gitu. Ya emang ada nanti kebayang kayak gitu. Ayah ngambil keputusan kayak gini nggak musyawarah dulu, tiba-tiba diajak ke tempat kayak gini. Allah yang menjalankan, beliau tuh percaya dirinya tinggi. Allah nanti yang menjalankan, Allah yang ini kayak gitu segala macam. Akhirnya ya pada akhirnya ya sampai itu 3 bulan pertama Ustazah masih belum terima, cuman pada akhirnya ya sudahlah, gimana lagi gitu. Tapi Ustazah keke masih belum mau keluar dari sekolah sebelumnya. Kenapa? Karena masih untuk kan dulu gitu nih, dari sini lihat dulu kan gitu, nanti jangan-jangan kurang nih buat anak-anak kan gitu, mikirnya seperti itu dan lain sebagainya ya. Dan memang pada tahun pertama itu habis cincin, gelang habis sampai tinggal satu-satunya cincin tuh tadi sama Ustadz mau dipinjam dulu lah. Untuk apa? Bukan untuk anak-anak Ustazah aja. Ini kalau buat anak-anak saya aja saya agak gimana gitu Ustazah gitu. Kadang-kadang tuh gini, karena emang tahun pertama itu mungkin kalau di sana anak-anak santri tahun pertama kan emang free, bebas, nggak bayar apa-apa
Jadi kadang-kadang ada anak datang, kamu kok khususnya belum mandi, nggak punya sabun Ustaz, kamu kok nggak punya uang Ustaz, kayak gitu. Jadi kadang-kadang Bu minta uang dulu, jadi buat menghidupi anak orang gitu. Sedangkan kadang-kadang gitu, ayah tuh SPP-nya anak-anak tuh udah nunggak loh. Sudah nunggak ini, sudah 3 bulan belum dibayar, tapi ayah tiap bulan kemarin udah minjem uang, kan saya bahasanya gitu, ibu saya bahasanya gitu, ayah udah minjem uang ibu belum dikembalikan, nanti Allah yang kembalikan. Kapan ya kan? Jadi perempuan tuh kayak gitu ya, jadi perempuan tuh realistis gitu. Sedangkan kalau laki-laki tuh apa ya, kebergantungan sama Allah itu emang tinggi. Emang kalau perempuan katanya gitu, logikanya kan sedikit ya, lebih sedikit jumlahnya. Jadi saya kapan Allah mengembalikan? Ya nanti Allah tahu kapan cara mengembalikan, Allah yang tahu. Sekarang ayah pinjam dulu, pokoknya selalu seperti itu. Jadi akhirnya harus pinter-pinter ngatur keuangan ya. Ini saya sampaikan kepada ustazah-ustazah, dan kalian kan calon-calon istri, calon-calon ibu ya gitu. Amin. Ya suatu saat mungkin ada dalam posisi yang sama. Orang tuh gini, orang melihat ustazah hari ini, oh ustazah tuh ini gitu, enggak. Jarang orang ustazah buat buku. Ya sudah banyak bukunya. 9 ini novel ke-9 ini ustazah gitu. Nah, ada dalam satu buku tuh menceritakan kisah hidupnya ustazah. Enggak ada sih bukunya. Nanti tuh dikirim ke Ustazah Dewi ya. Tapi bukunya yang apa? Yang Jejak Cinta Hamidah kemarin, sama sebelumnya yang The Journey of Love ada sebelumnya. Tapi kalau yang Jejak Cinta Hamidah tuh lebih ke yang pengalaman pribadi. Nah itu, nah, di situ kalau yang cerita-cerita kayak gini nggak dimasukin novel. Ini diceritain aja yang kayak gini-gininya. Jadi pada akhirnya 1 tahun pertama itu hampir nggak kuat Ustazah. Itu langsung tinggal di lokasi itu. Langsung tinggal di lokasi Ustazah. Untuk pembangunannya itu dari jadi 3 bulan pertama itu buat satu gedung dulu. Segini, ini sama persis kayak gini. 3 kamar, 5 ruangan. Jadi satu memanjang itu 5 ruangan, yang 2 untuk 3 ruangan ya benar. 1 ruangan kelas, 1 untuk masjid, 1 untuk kamar. Gitu dulu itu. Tapi agak panjang karena 30 anak ya yang pertama itu. Kemudian pertama kali bikin rumah, dan rumah itu kita tuh nyambung listriknya tuh dari masyarakat terdekat itu jaraknya 1 kilo. Jam 5 sore dinyalakan, jam 5 pagi udah dimatikan. Jadi kalau mau masak pakai magicom segala macam ya di malam hari itu. Siang tuh nggak ada listrik, belum ada listrik waktu itu. Jadi pada itu tahun 2010 loh, bayangkan 2010 belum ada listrik. Kayak gitu tuh. Jadi mau ini ke siapa gitu ya. 1 tahun berjalan, hampir Ustazah hampir nyerah, dia pulang ke Gontor. Saat itu Pak Yai Supri masih sehat. Beliau ngendikan gini, ngapa aku nangis? Ngapa nangis? Jadi Bapak begini, tahun ini kan yang Barat sudah harus masuk pondok, sudah butuh biaya. Ini yang nomor 2 juga ini. Terus ayahnya anak-anak tuh pendapatannya sekian, dan saya sebut itu. Isin aku jadi Pak Lekmu, kata beliau ini. Mana ya Rono? Bapak nggak tahu ini. Dikasih amplop. Ceritain aja ya ke kalian ini. Jadi dulu itu 3 bulan pertama Ustadz Ali itu nggak dikasih uang sama sekali, nggak dikasih ihsan sama sekali. Jadi benar-benar 3 bulan pertama tuh full untuk kalau makan beras sembako tuh dikasih memang dari yayasan dikasih. Tapi untuk anak-anak apa segala macam tuh nggak dikasih. Jadi full masih pakai gaji saya gitu. Untuk 5 teman-teman pesantren gitu. Yang 3 orang sudah menikah waktu itu, yang 2 belum. Nah, itu nggak dikasih. Terus pas bulan ketiga itu saya ingat banget Saudara. Saya baru beli lipstik. Lipstik saya lagi diskon, harganya 270.000. Saya ingat banget itu. Pagi itu. Itu udah karena masih ke bawah gengsi ya, masih ke bawah gengsi sebelumnya, jadi ada lipstik. 270.000 harga lipstik itu udah diskon itu. Nah, tiba-tiba pada maghrib Ustadz Ali pulang bawa amplop. Alhamdulillah ini ada ihsan. Oh, alhamdulillah ini setelah 3 bulan ditunggu-tunggu itu. Pas dibuka isinya berapa? 250.000. Ditutup lagi sama Ustazah, kan bilang ini buat beli lipstik aku juga kurang.
gitu ya. Itu ya perempuan dengan ya masih di ini nafsu segala macam lah. Ditutup lagi sama saya. Sampai tak bawa ke kantor itu saya uploadnya. Ini loh Bapak ihsan pertamanya Mas Ali sekian. Nah, sedangkan kebutuhan anak-anak tuh gini. Ya, saya bilang, yang anakmu itu bukan milikmu. Itu kamu harus lepas dulu. Lepas dalam arti kalau sudah ikut perjuangan suami gitu, maka ya harus pol-polan gitu, harus all out gitu, harus semuanya ya harus manut gitu, manut percaya. Anane rezekimu macet, ora berkah mergone awakmu ki urung 100% mengikhlaskan gitu, mengikhlaskan perjuangan suami. Makanya sama Allah juga istilahnya kayak apa Mbak, diputer tuh ya ditahan gitu. Jadi si kerannya itu sama Allah nggak dipolnya gitu, boten. Karena apa? Karena saya masih megangin bagian ujung kerannya toh, makanya sama Allah masih belum diputer pol gitu. Orang rezeki orang dibuka, orang diberkahi kalau mergane sik ngitung nganggo uripmu diitung nganggo hitungan kalkulator 1 tambah 1 2 kan gitu ya. Kalau kita ngitung apa kan gitu, saya hitung kalkulator begini, dapat upload 250.000 ya kayak gitu aja. Tadi gue beli lipstick aja kurang kan, lah pemenang tinggal sekolah anak tinggal ini kan gitu, mesti tinggal kurang. Itu secara logika manusia kalau kita ngitung kurang. Tapi kalau 250.000 kita terima, alhamdulillah, kita pasrahkan Gusti Allah, pasrahkan yang Gusti Allah. Anak-anakmu urusan Gusti Allah, kowe ngurusi anake wong kae. Sing ikhlas ngurusi bocah-bocah kae. Nanti anakmu kamu ketika kamu mau khidmat sama Allah, membantu agama Allah, anakmu juga akan ditolong Gusti Allah. Uripmu arep dipenakne Gusti Allah. Apa yang menjadi keinginan dia sampaikan. Saya tuh masih punya cita-cita Bapak, pengen S2, pengen keliling dunia, pengen dados wartawan, pengen nulis, pengen segala macam kayak banyak hal gitu ya. Karena Ustazah itu orangnya dari dulu emang nggak bisa diem gitu, maunya tuh berkegiatan terus gitu. Kalau dia malah bingung. Akhirnya Bapak bilang gitu, kamu silakan berkegiatan dampingi suamimu, tapi dengan catatan pokoknya nomor 1 harus keluarga dulu, anakmu biar sekarang balik ke Bandung, nggak usah mutung itu soalnya Ustazah kabur tapi bilang sih dari Bandung ke Ponorogo karena udah ini Ustazah, jadi kayak udah di titik ini 3 bulan komunikasi nggak bagus, nggak berjalan bagus. Jadi benar-benar yang hanya karena materi itu. Ini karena materi itu gitu. Karena saya merasa ayah udah setahun dan gini-gini aja gitu loh. Saya bilang mau sampai kapan seperti ini? Tapi kan sama Allah mau setahun naik gue belum ngerti kok kan gitu ya. Harusnya kalau nggak mau berlama-lama kamu harusnya paham dari awal gitu. Kan kamu udah belum resign berarti. Belum resign karena saya masih menggantungkan lah nanti kalau aku resign piye kan gitu. Bukan bergantung sama Allah tapi kan bergantung sama gaji. Gitu. Dalam pikirannya Ustazah bergantungnya sama gaji. Kan saya masih pikir, nanti aku kalau saya mengundurkan diri dari sekolah saya terus nanti piye anak-anak. Terus nanti piye begini. Makanya begitu Pak Yai Sukri bilang, "Wes, lah kula nek pagi-pagi ngoten niku anu Bapak, ya sebelum berangkat ngajar saya keceplosan sendiri." Karena emang dari awal Pak Yesus dia udah bilang metuo gitu, harus keluar dampingi suamimu. Tapi saya masih ndablek gitu ya, karena saya masih mikir itu tadi. Nah ketika saya ngobrol keceplosan, mungkin kok Pak sebelum ngajar pulang pun masak, untuk niku lari-lari pun ya, ngajar neng di gitu, udah aduh keceplosan. Mungkin Pak masih ngajar di lembaga yang lama, terus saya bilang, lah kok masih dok ini ya belum nggak jadi keluar loh. Oh ini yang malah dimarahin gitu kan dimarahin. Oh itu Pak Yesukri waktu itu masih sehat belum. Kalau Bapak udah meninggal usaha almarhum. Bapak itu malah almarhum waktu saya baru nikah 2 tahun sana. Jadi setahun waktu nikah setahun ibu meninggal, terus tahun depannya Bapak meninggal. Makanya kami deket banget sama Pak Yesukri dan ibu itu sejak dia sebagai pengganti gitu, langsung dianu beliau itu. Ya Allah, dari situ ya kepikiran juga malu ya gitu, akhirnya ya sudahlah gitu. Tapi saya kumpulin intinya anak barep mau berangkat ke Mukodesa kan waktu itu berangkat ke Mukodesa, pendaftaran al Mukodesa itu saat itu 4.200.000, ibu cuman punya uang 2.300.000
masih kurang 2 juta lagi ya, belum nanti untuk perjalanan dari Bandung ke sini ke Ponorogo, kemudian nanti barang-barangnya kan saya mikir gitu. Saya bingung udah hamil 2 keberangkatan, bingung gimana ini ya, uangnya kurang deh, bismillah aja nanti Allah kasih jalan. Masih kepikiran lagi, ini hamil 1 udah pasrah, ya Allah saya pasrahkan anak saya juga pasrah, saya di sini juga nggak akan diem. Nanti kalau sampai sana belum dapat uang, itu saya akan sowan Pak Yayasan minta keringanan untuk dicicil gitu. udah mengikhlaskan itu kan, minta sowan Pak Yai mau minta keringanan untuk dicicil. Kalau emang nggak bisa cicil, saya mau cari utangan lah ke siapa ya, ke saudara di Gontor yang bisa diutangin. Udah ikhlas, udah pasrah. Malam besok berangkat, rencana besok berangkat itu mau naik kereta nantinya, naik kereta aja. Tiba-tiba maghrib sekali ditelepon sama salah satu orang yayasan, dia bilang katanya mau jemput, mau nganter putranya ya ke Gontor. Nggih gitu Pak Iman gitu. Sekali kalau misalkan besok lusa gitu gimana? Ya nggak apa-apa gitu, rencananya mau besok pagi, kalau besok lusa saya gimana? Ini tolong ambilkan mobil saya di Jakarta. Jadi beliau punya beberapa mobil, nah ini mobil yang di Jakarta suruh bawa pulang ke rumahnya di Bandung. Nanti bawa pulang dulu aja, nanti bawa ke Gontor dulu aja gitu. Kalau jenengan kan butuh tuh buat nganter-nganter. Tadinya mau naik apa? Mau naik kereta. Udah pakai mobil saya aja. Satu tuh, akhirnya dikasih kesempatan kan di jalan. Dan apa yang terjadi di dalam mobil itu sudah ada uang untuk bensin, PP. Gitu. Dan itu yang menyiapkan itu dilacit sudah coba cek dulu dilacit tadi sama mas yang jaga ini di sana, dikasih amplop isinya berapa sekian gitu. Ustaz itu nanti buat bensin ya cukup nggak segitu, kalau kurang tak transfer coba. Itu baru saja beberapa saat ibu mengikhlaskan loh ya, saat baru ya Allah nggih pun pasrah, ya Allah kula menggantungkan diri kepadamu. Itu pertama kali. Masya Allah, iya loh, Allah itu ada gitu loh. Dari situ saya tuh baru menyadari, iya Allah itu ada. Nah itu baru pertama. Kemudian yang kedua, ya udah kebawa nih gitu, mobil udah ada ini sudah. Pas mau berangkat, sowan-sowan dulu kan kita. Sowan-sowan semuanya, hampir semua kan nyangoni, padahal bukan itu yang kita harapkan sebetulnya ya gitu. Tapi setiap kali bertemu sama orang tuh ya ini gitu ya, buat sajuan ini, buat sajuan sampai akhirnya terkumpul, dan itu lebih dari cukup untuk memberikan peralatan ya, kasur apa segala macam. Bener yang nyangoni Gusti Allah. Itu keberkahan pertama, yang pertama kali membuat Ustazah sadar. Kemudian pada perjalanan selanjutnya ya banyak hal ya gitu, banyak hal dalam arti setiap kali ada kesulitan itu memang kadang-kadang kalau kita belum pasrah sepenuhnya sama Allah itu memang seberapa besar ikhlasmu, dan Allah ngasih ya segitu. Kalau kita belum ikhlas ya Allah ngasihnya ya segitu gitu aja. Tapi kalau kita sudah ikhlas itu benar-benar berkali-kali lipat itu. Sampai pada tahun ke-5 itu kan, ketika benar-benar yang Ustazah sudah benar udah enjoy menikmati gitu. Saya udah nggak ngajar di tempat lama itu, saya ngajar di Pak desa. Di luar pondok. Jadi kita membina masyarakat kan gitu, supaya ada kan sama Bu Suri gini wes saiki wis tahun keempat mulai membuka komunikasi dengan masyarakat. Maka dari situ salah satu yang bisa kami lakukan kan dengan ngajar apa nih, nggak SD nggak mungkin gitu ya, adanya TK. Akhirnya kami masuk PAUD itu, istrinya Ustaz itu ngajar di PAUD, masuk Ustazah gitu ya, ngajar di PAUD itu. Kemudian dia nggak dibayar apa enggak ya, jelas enggak gitu. Ya jelas enggak, wong di sana maksudnya masyarakatnya menengah ke bawah kan, di kampung Ustazah. Di sini masih mendingan aksesnya, di sana di kampung banget. Jadi kayak kadang-kadang kita kayak pengajian itu pulang tuh dibawainnya tuh gedang telo waktu itu loh, hasil taninya gitu dan segala macam itu. Nah seperti itu sampai akhirnya ya kita pas tahun keempat tiba-tiba diajak kerjasama dengan travel umroh. Ada salah satu jamaahnya, jamaah yang yayasan itu mendirikan
dengan travel umroh, kemudian kami semua dijadikan pembimbing umroh. Itulah Allah mengabulkan cita-cita saya untuk berkeliling dunia, tapi dengan cara yang lain. Gak harus dengan cara jadi wartawan, kan kata Allah gitu ya. Tapi Allah mengganti, Allah tidak mengabulkan cita-cita saya, kan cita-cita saya pengen keliling dunia gratis kan gitu ya. Tapi tadinya kan ngeyel jadi wartawan, padahal kata Allah, gak, kamu tuh nanti nek kowe iso ikhlas, tak paringi, tak wehi dalan. Ora usah dadi wartawan, sing penting iso ngopeni santrimu, iso ngopeni bojomu kan gitu ya. Nanti tak kasih jalan. Dan ternyata kan dengan jadi pembimbing bisa berkeliling dunia, umroh plus Turki, plus Mesir, plus Yordan, plus mana bisa ternyata keliling dunia gratis. Bekalnya apa? Ikhlas. Itu. Dan ikhlasnya perempuan itu memang luar biasa. Ya itu tadi lah, sudah belajarnya setahun baru kebuka, 4 tahun baru kebuka. Tapi nanti kenapa Ustazah kayak gini sampaikan kepada kalian, supaya kalian nggak berlama-lama, nggak kelamaan kayak Ustazah gitu loh, nunggu menjemput bahagia tuh nggak lama-lama. Ketika ada sinyal itu harus segera diraih, kita harus segera sadar gitu. Kalau Allah udah sini loh, kamu harus kayak gini tuh harusnya sadar. Kalau Ustazah tuh boleh dibilang daplek gitu loh. Jadi makanya sama Allah tuh dikasihnya lebih lama. Ya setelah di situ kalau dipikir secara materi kan kita jauh ya, Ustazah pendapatan gitu dari yang tempat sebelumnya. Di tempat sebelumnya itu di Darul Quran itu setahun mau umroh 2-3 kali juga sebenarnya bisa. Tapi nggak bisa sama Allah nggak juga diberangkatkan karena dicabut nilai berkahnya tadi kan. Sedangkan di lembaga yang baru sama seperti ini kondisinya, sama santrinya cuma 30, ya masih kekurangan sana sini, tapi justru dalam setahun itu bisa 2 kali, maksimal 2 kali. Sebenarnya kalau 3 kali sebenarnya juga bisa, tapi kan dibatasi ya, akhirnya saya nggak boleh sering-sering meninggalkan pondok juga gitu. Ya setahun 2 kali. Kemudian di tahun ke-6 tiba-tiba ada orang yang memaksa sudah bukan lagi menyuruh, memaksa kami untuk melanjutkan S2. Dipaksa sampai, tapi ini dengan kesimpulan kami bisa. Terus nanti gimana? Gak usah cari beasiswa, kami nanti ini ya. Dipaksa dibayarin sama beliau. Sampai akhirnya kami selesaikan itu. Allah yang membukakan tuh Allah. Itu belum lagi ceritanya anak saya. Anak saya itu beberapa kali telepon ibu, saya sampai nangis itu pas pertama kali. Jadi Ramadan ceritanya dia buka chat, pulang tuh dia buka tabungan, dibuka isinya 1.200.000 berapa, bisa saya kan kaget ya, padahal tiap bulan saya ngirimin uang itu pas-pasan gitu. Nabungnya di sana di pondok. Saya bilang, kamu ngambil uang siapa? Kan langsung gitu ya ini juga nggak bagus juga. Kamu ngambil uang siapa? Kok punya tabungan segini banyak? Dia bengong, aku nggak ngambil uang siapa-siapa, kan dosa bu mencuri. Iya, tapi kok mas punya uang segini banyak dari mana? Dan dia bilang, aku nggak ngambil uang. Ibu kan kalau ada temen ibu nengok anaknya ke sana, kadang dikasih uang. Kadang-kadang temennya ayah yang ke sana ngasih uang. Belum lagi kayak bude, siapa mbak ke sana kayak gitu, dia pada ke sana, saudaranya di sana semua. Dikasih uang, dikasih jajan, dikasih, makanya aku juga jarang telepon ibu minta uang karena aku punya uang gitu. Oh dari situlah saya menyadari itu rezeki seseorang itu nggak harus, misalkan anak kita ya, rezekinya tuh nggak harus selalu dari orang tuanya. Rezeki kalian hari ini yang masuk ke dalam mulut kalian sampai di perut untuk dinikmati itu kan belum juga, nggak harus dari orang tua kalian. Maka siapapun orang tua kalian, gak usah berkecil hati, karena yang memiliki kita tuh Gusti Allah. Mau orang tua kita siapa, mau orang tua kita di mana, orang tuanya udah meninggal, mau bergantung ke siapa? Ya kan? Nggak ada. Jadi nggak ada, jangan sampai kita sebagai perempuan tuh jangan berkecil hati, jangan minderan gitu ya, untuk kita tuh punya cita-cita, punya harapan besar gitu. Jangan, kita punya Allah, nanti Allah yang akan membukakan pintu-pintu gitu. Jadi sampai hari ini ya alhamdulillah diberi keberkahan yang kami rasakan seperti itu. Sampai Ustadz Ali sakit, ya Ustadz Ali sakit ini juga pelajaran besar. Ustadz Ali itu pernah ke Ustadzah Dewi
dulu menyaksikan bagaimana dulu kan beliau sampai nggak bisa bangun ya Ustazah 1 bulan. Ustazah dulu dulu pada cuma lewat ini aja ya Ustazah, lewat Facebook aja itu Ustazah Ali itu dengan kondisi beliau Ustazah Ali itu kena kanker darah. Beliau kanker yang gimana kankernya? coba kanker darah kan udah divonis kanker aja udah ngeri gitu ya. Nah, iya gitu ya, kanker darah 1 bulan tuh 1 bulan pertama tuh nggak bisa bangun, udah tidur aja sampai mau ke kamar mandi juga nyeret gitu beliau itu sambil ini 1 bulan, kemudian udah di kemo segala macam ya sampai kurus sekali badannya, belajar jalan, terus akhirnya dibawa ke pengobatan terapi gitu, dibawa ke terapi gitu. Di sana yang terapi saja bilang apa? Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah terima dulu, bersahabat dulu sama penyakit ini, jangan ditolak. Kalau ditolak dia akan berontak kan, maka ikhlas dulu. Nabi Ayub tadi diceritakan, Nabi Ayub berapa tahun dikasih sakit? 80 tahun. Nah, ini dari situ Ustaz tadi bilang udah Bu, sekarang kalau berdoa jangan minta ayah sembuh, ayah juga nggak akan minta sembuh. Malu ayah dikasih sehat 46 tahun, sekarang baru sakit 1 bulan, kok sudah nuntut Allah minta disembuhkan gitu loh. Selama 46 tahun kamu dikasih sehat. Dan sekarang jangan minta sehat, tapi itu kata terapisnya itu bilang sekarang pokoknya minta aja sama Allah, ya Allah urusan umur, jodoh, rezeki dan segala macam kan urusanmu, tapi saya minta di sisa umurku ini jadikan aku orang manfaat gitu aja. Sambil menunggu kapan itu tiba, beri aku kekuatan supaya aku bisa memberi kemanfaatan. Akhirnya Ustazah juga doanya juga gitu, nggak minta sembuh, ya Allah beri saya kekuatan, beri saya waktu untuk bisa lebih khidmat kepada beliau, dan ya beliau bisa manfaat, saya juga bisa manfaat ke orang gitu aja. Ketika doanya berubah seperti itu, alhamdulillahnya berangsur. Sekarang alhamdulillah udah. Ini nyetir tadi loh Ustazah. Aku bisa dari kemarin saya nanya Ustazah, nanti siapa ya? Enggak, emang tadi biasanya cuma sampai Madiun gitu kan, sampai Ponorogo Madiun. Tadi ayah nyobain gitu. Dan itu sampai Pak ganti sama ibu enggak bisa gitu. Sekarang pakai ini Ustazah, pakai tongkat. Ini udah 2 bulan ini disabit. Ya itu gitu makanya jadi ya ya itulah rahasia Allah gitu ya, rahasia Allah yang kadang kita nggak sampai ke sana gitu, memang perlu waktu untuk itu gitu, perlu waktu sama untuk kasih pelajarannya seperti itu gitu. Jadi ketika kita pasrah, kita benar-benar pasrahkan sama Allah, itu belum selesai loh ujiannya Ustazah. Begitu Ustaz Ali sembuh, ya bukan sembuh, ya belum sembuh ya sampai hari ini, jadi pokoknya bersahabat aja dengan penyakitnya. Kami pulang ke Gontor, sampai di Gontor dalam bulan Januari kakak kandung Ustazah meninggal, selisih 42 hari adik kandung Ustazah meninggal. Jadi itu kalau Nabi Muhammad punya Amul Husni, tahun kesedihan, nah itu tahun kesedihannya Ustazah. Suami sakit, kakak meninggal, adik meninggal gitu dalam waktu berdekatan. Nah dalam waktu seperti itu Ustazah nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa nerima job, Ustazah nggak bisa nulis, Ustazah nggak bisa bikin berita, nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Jadi ya sudah benar-benar itu Amul Husni. Tapi ketika proses itu dinikmati, dilewati, alhamdulillah semua berjalan. Akhirnya Pak Yai Hasan bilang wes nggak usah kembali ke Bandung, ke Gontor, kemudian khidmat di sini sambil melihat kondisinya. Ustaz Ali gitu. Keputusan itu diambil setelah adik meninggal itu Ustazah. Tadinya pas waktu kakak meninggal itu masih bertahan di sana, maksudnya di ke Gontor tuh untuk apa ya, untuk dulu aja sampai sembuh gitu. Pas sudah sembuh nanti balik lagi ke Bandung gitu. Tapi begitu adik meninggal udah Pak Yayasan terus gak usah balik Bandung, saya gini wae. Akhirnya oh ya sudah, akhirnya kita ke sana manut dawuhnya Pak Yai, meninggalkan semuanya pastinya ya gitu, meninggalkan karir, meninggalkan apa dan segala macam. Saya juga ya sudahlah gitu, udah fokus di Ponorogo. Nggak kepikiran, belum ada kepikiran nanti saya di Ponorogo gimana, kerja apa, bagaimana, itu belum kepikiran. Pokoknya manut Pak Yai aja gitu, sama Pak Yai suruh balik aja. Ya
akhirnya diperjalankan itu tadi sama Allah, dikasih kemudahan karena ya udah, karena saya udah nggak mikir gitu, udah nggak mau mikir dalam arti saya setiap kali punya obsesi yang berlebihan mesti sama Allah dikat gitu, maka wes pun ya Allah gitu doanya kula manut panjenengan ya Allah, udah gitu, mau diputuskan di mana mau bagaimana saya udah kula manut panjenengan. Hanya tiba-tiba IAIN lagi butuh dosen itu gitu, nggak pakai tes, nggak pakai apa-apa, langsung masukkan CV-nya aja untuk apa sih namanya nanti untuk didata gitu. Jadi nggak, kami saya sama saya masuk ke IAIN Ponorogo jadi dosen di IAIN Ponorogo itu tanpa tes, sedangkan yang lain bayar dulu, ujian dulu, apa dulu gitu, enggak, karena waktu itu kami dibutuhkan masuknya ke dosen profesi gitu. Karena kita udah punya profesi jadi masuk ke sananya mesti jadi dosen profesi. Terus akhirnya dapat dari UIN Bandung juga kan. Kalau masuk ke Unida ini nanti bukan instansi negeri gitu. Sebelumnya kan kami udah pernah di UIN Bandung juga. Akhirnya statusnya adalah dosen UIN Bandung yang ditugaskan di IAIN Ponorogo. Nanti iya statusnya begitu, nanti per kontraknya per 5 tahun baru nanti bisa diangkat jadi dosen tetap IAIN Ponorogo. Jadi seperti itu ya, itu perjalanan di Al-Mawaddah juga. Di Al-Mawaddah juga. Kalau di Al-Mawaddah itu memang Pak Yayasan bantu gitu, bantu di sana gitu. Ada radio yang dulu pernah berjaya mati karena nggak ada yang ngurusin, alhamdulillah sekarang mulai jalan lagi gitu. Jadi Ustazah bisa ya kan Ustazah kan menyalurkan tadi yang Ustazah pikir di Ponorogo mana bisa saya jadi penyiar, mana bisa saya jadi penulis kan kayak gitu. Tapi ternyata Allah kasih jalan, bisa loh gitu. Ini loh, kamu tuh jangan kayak gitu, Allah yang maha besar. Radio sudah mati, ada yang nyumbang mixernya, ada yang nyumbang mic-nya, ada yang nyumbang ini, akhirnya jadi studio itu. Dan itu studio boleh dibilang kayak sekarang tuh kayak milik saya gitu loh Ustazah. Full antum yang isi. Full saya yang isi, saya yang mengendalikan gitu. Jadi Allah bilang pengenmu jadi penyiar toh, gue tak ada ini manajer kan gitu. Lebih dari itu gitu. Itu tadi kalau kembali lagi ke situ. Jadi yang terakhir kemarin ini yang sekarang yang novel terbaru ini itu juga di luar prediksi. Ada satu kejadian ini, kalau nanti ya suatu saat kalian merasa disakiti orang atau merasa ada orang tuh meremehkan kalian, itu jangan dipikirin terlalu dalam. Ini pengalaman pribadi, ini terbaru. Jadi tahun lalu Ustazah itu bikin buku sejarah tentang Al-Mawaddah itu loh Ustazah. Tahun lalu bikin sejarah Al-Mawaddah, namanya bikin sejarah lembaga itu mesti ada yang suka, ada yang nggak suka. Di antara yang nggak suka itu ngomongnya apa, begitu udah jadi itu ngomongnya apa, bikin buku kayak gitu aku juga bisa, yang bikin buku sejarah nyuruhnya ke penulis murahan. Itu disampaikan bukan ke satu orang, ke banyak orang, ke beberapa orang. Ana nggak dengar sendiri, tapi orang-orang itu pada ngomong ke saya. Sampai tadi itu saya cuek sana, tiba-tiba si orang itu nge-WA saya, WA-nya masih tersimpan. Ya intinya dia nggak klop dengan isi sejarah itu karena merasa bapak ibunya tidak tercantum di situ, padahal bapak ibunya juga berkiprah di situ. Tuh. Tapi kan saya menulis sejarah kan berdasarkan fakta dan realita yang ada ya gitu, data-data juga ada, termasuk dari Pak Yai Hasan sebagai ini. Ditulis di WA-nya tuh ditulis kayak gitu. Penulis murahan tidak layak untuk begini. Saya sakit hati saat itu, saya nangis. Saya bilang Masya Allah ya, ibu tuh merintis karir jadi jurnalis itu dari tahun 2004. Baru kali ini ada orang yang menghina, bukan ya pokoknya mengatakan saya seperti itu, dan dia bukan wartawan. Selama berkarir dari 2004 sampai kemarin itu saya kan itu lingkup wartawan senior semua ya, nggak ada yang kayak misalkan ya tulisannya kurang bagus, ini ganti ini apa ini, tapi nggak pernah ada keluar kata-kata penulis murahan atau kamu jurnalis bayaran apa, nggak pernah ada yang seperti itu. Dia yang nggak tahu, itu usianya di bawah saya yang ngomong itu. Dia yang ngomong seperti itu, nggak tahu apa-apa dengan dunia tulisan, nggak apa, tiba-tiba dia menilai saya seperti
Ustaz tadi bilang apa? Itu kan di mata manusia boleh aja menilai seperti apa. Sekarang tinggal ibu memaknai kata-kata itu mau dibalas lagi dengan omongan. Ibu nggak terima mau balasin WA-nya dia dengan bahasa lebih kasar, atau ibu mau berbuat yang lain, menjawab dengan prestasi ibu yang lain. Kalau emang dibilang penulis murahan, bikin sesuatu yang tulisan ibu itu jadi mahal, yang akhirnya nanti dia akan menilai sendiri gitu, malu sendiri. Dari situ saya berpikir iya ya, kalau saya terus-terusan mikirin omongan penulis murahan tadi, saya nggak akan bisa berkarya. Tahu saya udah aja kepikiran, oh iya aku berarti aku penulis murahan kayak gitu kan, malah down, ya malah down. Tapi akhirnya enggak, oh iya ya sudah, saya berarti saya harus membuat karya, Semangat ya. lebih semangat berkarya gitu. Terus kemarin bikin Jejak Cinta Mida itu. Dari novel itu saya dihubungi oleh staf Kementerian Luar Negeri. Staf itu bilang, kami sudah mempelajari media sosial Anda, dari tulisan-tulisan Anda, dan kami memilih Anda untuk menulis buku tentang sejarah peradaban negara-negara di Asia Tengah. Kan jadi di negara-negara di Asia Tengah itu kayak Uzbekistan, Kazakhstan, yang Tantan itu adalah yang pecahan Rusia itu kan, di sana ternyata banyak sekali beasiswa. Tapi anak-anak Indonesia itu masih jarang peminatnya ke sana gitu. Karena biasanya orang kalau pilih beasiswa tuh Mesir gitu kan, Madinah, Pakistan kayak gitu, Turki gitu. Nah, jarang yang ke sana. Nah, sekarang bikin buku tentang negara-negara itu, tapi kalau ditulisnya dalam bentuk buku sejarah atau discovery kan kurang menarik. Maka buat novel. Buat novel biar menarik. Nanti di situ ada kisah, sambil dikasih pelajaran maksudnya pengetahuan tentang pemahaman anak-anak kan, tentang cinta-cinta misalkan, tentang apa kayak gitu. Ada dibuat seperti itu, dikontrak, yang kontrak nggak game, udah bukan lagi level lokal, bukan Kemenlu gitu. Dari situ sudah masya Allah. Itu selang berapa lama dari kejadian? Itu bulan Agustus kan, saya dapat WA itu, WA-nya itu Agustus tahun lalu sana. Ini kemarin Desember, awal Desember itu loh. Masih ingat banget itu judul. Gimana gitu, kalau ACC kontrak silahkan membuat alur cerita, dikumpulkan sebelum tanggal 15 Desember. Silahkan dikirim ke email ini segala macam. Coba saya mikir, terima ACC, sudah jalan kontrak sekian kan gitu ya. Menikmati. Itu bisa gitu, saya bilang ya inilah gitu. Tapi itu sempat dalam hati, ya Allah ini yang penulis yang dulu dibilang penulis murahan itu gitu. Tapi Ustaz tadi bilang apa, jangan berbangga hati. Siapa tahu ini juga masih dalam rangkaian ujian gitu. Jadi ya sudah, cukup diniatkan saja semuanya, alhamdulillah. Ketika coba nulis tentang Uzbekistan, jadi Ustazah dapat pembahasannya tentang negara Uzbekistan. Ustazah belum pernah ke sana. Nah, disuruh nulis tentang itu, misalkan kayak kalian udah pernah ke Ponorogo belum, Mbak? Belum. Udah pernah ke Ponorogo? Pernah ke Ponorogo belum toh? Terus tiba-tiba disuruh nulis tentang Ponorogo, kira-kira gimana? Apa sih ngarep tak kan gitu toh? Itu yang terjadi sama anak kemarin sana. Kok anak pede banget ya? Kok iya aja gitu? Kan nulis alur, kalau nulis alur tuh juga mikirnya kok sudah pernah kesana. Aku sempat baca-baca. Belum pernah ke sana itu, kan cuman alur ceritanya sih yang dikumpulkan. Tapi saya juga nggak tahu nanti dari alur cerita itu nanti saya isi apa, saya juga belum tahu gitu kan. Nah, begitu udah di ACC 5, jadi saya bingung sendiri. Ini mulai dari mana? Insya Allah bakal kesana ya sama ya. Iya, amin ya Allah ya Rabb. Makanya saya bilang, ya Allah, ini gimana nanti, mau saya gimanain isinya apa? Saya mulainya dari mana, saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya pertama kali cari di Google itu memang tentang Uzbekistan tuh minim toh, minim. Baca, udah kebuat lah ya gitu, tentang oh ya bikin kota Tashkent dulu, ibu kotanya dulu. Saya upload kan, itu diupload kan. Udah pernah ke Uzbek ya? Belum. Aku punya loh bukunya. Aku punya buku tentang Uzbekistan gini-gini, dikirim misalnya gratis itu. Siapa yang Bumei Kurido. Kurido siapa itu Bumei ngirim 2 buku sekaligus, karena Bumei waktu bulan November kemarin kan baru dari sana beliau. Iya, Bumei kirim bukunya, dikirim buku. Habis itu
jadi kan, jadi separuh cerita dikirim lagi, ada yang ngirim, terus ada yang ngasih link sampai beliau mengenalin sama apa namanya, guide-nya waktu selama di Uzbek itu. Ini aku punya nomor telepon guide, kalau kamu butuh informasi apa-apa ke dia aja. Jadi sampai Ustazah belajar bahasa Uzbek segala macam itu belajar sama guide-nya tadi. Ketemu sama satu orang ya, terus si orang gini, Raffi namanya itu siapa gitu, tapi dia bisa bahasa Indonesia karena dia pernah 1 semester tinggal di Unmu Malang, dia pertukaran pelajar, makanya dia bahasa Indonesianya bisa. Tanya, saya belum dapat tokoh-tokohnya nih, saya nggak tahu untuk tokohnya siapa. Udah kamu pakai artis aja deh gitu ya, dia yang lagi ngetren di sini gitu ya, kayak ini ada nih anak-anak talent show namanya ini nanti kamu gabungin aja namanya, yang penting nggak pakai nama asli ya, misalkan Dewi Rosita, jangan pakai Dewi Rosita, jadi kayak Dewi Aini gitu kan, jadi digabung namanya kan, kayak gitu nggak nanti kita nggak mengklaim kan gitu, kayak misalnya Sofia, jangan Sofia Aini tapi Sofia Rosita kayak gitu, jadi ditukar-tukar aja nama belakangnya gitu, nama artis itu. Iya, nama artis itu, supaya kamu nggak pusing-pusing lagi nyari. Oh gitu ya, iya gitu, ini alurnya gimana ini, soalnya saya butuh banyak tokoh, butuh 9 tokoh gitu. Ya udah pas ini, pas banget itu 7 orang tambah 2 orang yang senior, anggap aja kayak gitu. Ya udah deh. Akhirnya emang yang ada itu ya Allah kasih kemudahan tadi. Itu ya sebatas telepon WA gitu. Iya, sebatas telepon WA, terus universitas yang di sana kira-kira ini anaknya kayak gini ceritanya. Oh ya, ada universitas ini. Ntar ya aku tanyain, ada mahasiswa yang aku kenalan, aku kenal sama mahasiswa di sana, dikenalin sampai sama dia, dikenalin sama dosennya. Jadi saya punya 2 nomor tuh, 3 nomor kan. Nah, terus pas yang di kota Samarkand itu beda lagi ya, kalau Tashkent itu kayak Jakarta gitu, terus ada di Uzbekistan tuh ada kota Samarkand, Bukhara sama Khiva. Jadi kayak mungkin di sini tuh Jogja, Surabaya, Bali kota gitu, kota-kota besar. Sekarang Ustazah udah punya masing-masing kota itu. Udah punya kenalan Ustazah. Sampai itu dari buku itu, makanya saya bilang ini keberkahan gitu ya. Luar biasa gitu, sehingga jadilah akhirnya buku itu. Dan kemarin yang baru 5 hari yang lalu, udah begitu udah selesai kan, mau naik cetak, oh buat endorsement-nya siapa nih yang bisa ditulis di belakang buku itu. Saya daripada pusing-pusing mikir, udah ajak ke Pak Yai Hasan, ke Bu Yai Hasan sama Bu Sukri. Tadinya tuh itu target saya, yang gampang sih, yang deket. Ketika ke Pak Yai Hasan apa bilang, oh ini ki kok dadak neng aku, terus langsung anu aja ngono lho, ke Ahmad Fuadi kalau saya nulis Negeri 5 Menara lho. Nggak apa-apa Pak Hasan, apa-apa, sebenarnya Ahmad Fuadi aja itu, nanti bilang aku yang nyuruh. Weh, mantap. Boleh yang nyuruh, terkenal juga. Iya gitu kan. Jadi penulis Negeri 5 Menara itu nanti yang ngasih sambutan di buku. Kemudian ini tapi Bu Hasan nggak apa-apa ya Pak Hasan gitu, nanti yang ngasih endorsement. Yo aja, aku orang kok, yo pokoknya Bu Hasan karo busuk aja. Bu Hasan ning anu ning UAS kan dekat sama beliau kan. Nggak punya nomornya Pak Hasan, leh bisa minta Bu Hasan nanti. Aku tak telepon deh. Ustaz Abdul Somad gitu, akhirnya itu. Kemudian ketika seperti itu ke Bu Sukri kan, Bu Sukri, Bu saya tadi bisa dipuasa terus gini. Gimana Bu? Ya udah, ya Ibu ya enggak, mau puasa aja enggak. Terus Ibu ganti siapa? Ustaz Lukman Hakim jalan itu. Akhirnya gitu. Jadi akhirnya yang ini beliau, siapa ini nanti menghubungi siapa ya? Ya tadi ternyata punya nomornya Ustadz Irawan Taqwa itu, yang sekretarisnya Ustadz UAS itu kan alumni Gontor juga. Terus asistennya Ustadz Lukman juga ada, alumni Gontor juga, Ustadz Adia itu. Jadi menghubungi beliau. Jadi sekarang lagi ini sama mereka gitu. Masya Allah. Nah itulah Pak. Itu ada 2 pelajaran di sini ya, dari buku ini saya dapat 2 pelajaran. Yang pertama adalah di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tapi harus ada kemauan dulu. Kalau kita belum ada mau, nggak punya tekad, Allah juga nggak ngasih jalan. Tapi kalau kita udah punya kemauan, kita udah punya tekad, nekat kan, sadar tuh nekat aja loh, ngumpulin nekat kan, padahal belum punya ini, tapi Allah kemauan. Tapi begitu kan ada kemauan, Allah bukakan jalannya. Jadi jangan takut bermimpi. Kita jadi perempuan ya jangan takut bermimpi. Badan kita boleh di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Akhirnya dikirim link
saya butuh suasana musim salju di sana gitu. Oh ya, nanti aku syutingin ya kayak gitu, dia pakainya itu. Terus kamu follow aja akun-akunnya artis-artis itu, nanti kan dari story mereka kamu bisa pelajari itu mereka suka nongkrong di kafe apa, misalkan yang mereka makan itu apa, ininya apa, itu kan kamu bisa, nanti itu kamu bisa jadiin apa bahan Bahasanya cerita. gimana? Bahasanya itu Bahasanya biasanya saya screenshot terus di Google Translate. Masya Allah. Di Google Translate salah. Kalau saya ngobrol sama itu yang guide itu kan bisa bahasa Indonesia, tapi kalau yang dosen sama itu bahasa Inggris bisa. Cuman kalau misalkan ada yang orang samarkan sama orang Hiva itu gak bisa memang. Bahasa sana ya. Jadi aduan saya tulis bahasa Indonesia dulu, Google Translate baru dikirimin ke dia. Dan begitu sebaliknya, kalau dia ngirim pakai bahasa sana ya tak screenshot, oh karpe ngene gitu. Kayak gitu. Sekarang zaman udah canggih lah. Allah udah memudahkan. Nah, ini dari situ ya gitu deh. Sekarang dikit-dikit udah bisa bahasa Uzbek tanpa harus ke Uzbek gitu kan, tanpa harus ke sana. Karena tinggal menunggu waktunya. Amin ya Allah ya Rabb, makanya bilang semoga gitu nanti ini jadi tiket untuk ke sana ya, ya kayak gini kan, ketemu sama teman-teman ini, sama ustadzah-ustadzah, sama anak-anak seperti ini kan, kalau buat kami tuh bukan sekedar untuk apa ya, kayak perjalanan tuh untuk ini ke sini enggak gitu, tapi selalu ada pelajaran kan. Mungkin dalam bayangan kalian, oh dengan kedatangan kami cari keberkahan, padahal sebaliknya. Dari sini loh kami mencari keberkahan itu ya dari jihadnya antum di sini. Dan kami lebih senang itu sebenarnya kalau diundang ke tempat-tempat kayak gini sana. Maksudnya tuh daripada yang bukan kok gimana, kadang kalau di tempat yang besar, yang sudah besar, yang santri-santrinya itu beda ya, ininya tuh berbeda gitu. Ya ada ya, sangat berbeda, ada ketulusan, ada apa ya, kalau kami lebih menilai seperti itu karena kami pernah ada di posisi kalian gitu. pernah di sini. Yang masak siapa sudah? Yang masak ada piket juga, Nara juga ada piket juga. Masak sehari 3 kali lauknya berbeda-beda. Nah, saya waktu Baitul Hidayah berdiri itu yang masak cuman saya berdua sama istrinya Ustadz Ahmad Busra itu sana. Dan karena benar-benar pas-pasan, kita tuh pernah dalam satu hari itu menunya bukan sama sih, jadi masak pagi, masak siang, malam. Aduh, udah pengen nangis aja. Adanya cuma kol aja. Kol tuh kobis. Adanya cuma kobis aja. Pas nanya ke Ustadz Iwan, pimpinan itu, Ustadz, ini nanti malam anak-anak apa? Mbak, uangnya udah terlanjur dibayarkan buat apa gitu. Pokoknya dia nggak ada uang aja. Di dapur apa? Tinggal kopi saja loh. Tadi pagi udah anak-anak tuh udah dicampuri tempe gitu. Terus nanti gimana ya Mbak? Apa dicarikan apa gitu yang ada di sekitar? Jadi kita tuh nyari di kebun sana. Jadi siang-siang akhirnya bikin sayur sop, itu isinya kopi sama daun melinjo itu loh. Jadi pokoknya seadanya dicemplungnya gitu aja. Malam-malam kita udah kebingungan itu, udah kebingungan masak mau kopi selanjutnya, kasihan anak-anak gitu. Akhirnya singkong, bener-bener singkong, nyabut singkong kan, banyak kebun singkong sini, banyak pohonnya. Nyabut singkong itu saya godok saja, tak bumbu balado. Itu udah saking dibikin apa lagi gitu, kalau pagi-pagi besok udah biarin besok pagi-pagi pakai nasi goreng itu masih patut gitu ya, nasi tok gitu, yang penting beras ada gitu. Ini adanya singkong, kita masak apa umi gitu, ke umi nggak tahu Mbak, masa singkong ditumis rasanya gimana, nanti kasihan anak-anak ya gitu. Itu ada apa, adanya cabe sama tomat aja gitu. Ya udah kita bikin balado aja ya, terus diwarnain, digoreng sama direbus. Dikukus dulu, bungkus empuk kan sama saya, terus ya udah bumbunya udah kayak bikin telur balado itu. Apa sih telur balado? Iya, kita potong ini tuh, kita potong kecil-kecil banget kayak kentang itu. Anak-anak taunya emang kentang. Itu udah kita saking ya Allah gimana ini gitu. Nah dari situ suka ini aja, yang satu-satunya tukang sayur yang boleh diminta tuh tukang tahu loh. Ada tiap hari mang nyimpen tahu mang.
tahun jadi bayarnya seminggu sekali gitu. Saya kalau tiap Jumat tuh suka ada yang ngasih Jumat berkah gitu kan. Dan memang dibayarnya tiap hari Jumat ya. Jadi kita pakai tahu. Jadi kalau udah mentok-mentoknya baru pakai tahu. Dan itu berjalan hampir saya 1 tahun tuh masih seperti itu. Jangan nggak usah ngobrolin kerupuk itu udah makanan mewah. Kerupuk itu udah makanan mewah gitu. Jadi kalau sambal sama kerupuk wah udah mewah itu. Gitu. Udah tahun 2000. Tahun 2010 sudah itu. 2010 kami masih mengalami hal seperti itu. Tapi ya memang itulah ya namanya berjuang mengawali ini ya seperti itu. Kayak kalian ini kan fondasi nih. Fondasi itu ya harus sekuat mungkin bisa menjadi fondasi yang baik. Nanti ke depan itu kan bangunan itu semakin tinggi itu kan dari fondasi yang kokoh dulu, maka jadilah fondasi yang kuat. Jadi wanita-wanita yang kuat. Gitu ya. Jadi kemana-mana cerita. Ya gitu. Ustazah dan anak-anak sekalian, terima kasih. Makanya tetap semangat. Ya dampingi Ustazah Dewi, istiqomah semuanya. Kita saling mendoakan ya, cari keberkahan. Saya juga nyari keberkahan dari kalian nyari apa ya, hikmah lah dari saya gitu. Ya seperti itu ya, gitu Mungkin bisa sholat bisa lanjut besok Yeah, dan